seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, masalah kekeramatan para wali adalah salah satu pokok pembicaraan orang-orang sufi. Ya. Dan hal itu ya, memang banyak terjadi, sehingga ya mengingkarinya adalah suatu kemunafikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua, Syekh Muhammad Samman adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani Al-Qadiri Al-Syafi'i Al-Quraisy, atau Ghauz Az-Zaman Al-Wali Kutub Al-Akwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang jika dirunut silsilah keluarganya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur cucunya Sayyidina Hasan. Azabiku semua yang dimuliakan Allah, beliau adalah ulama besar dan wali agung berdarah Ahlul Bait Nabi, beraqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Imam Asy'ari dalam bidang teologi atau aqidah, dan Imam Asy-Syafi'i mazhab fiqih furu' ibadahnya, dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam tasawufnya. Beliau tinggal di Madinah, menempati rumah yang dimana pernah ditinggali oleh khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang siddiq yang paling agung, yang tiada bandingannya kecuali para anbiya wal mursalin. Azabiku semua, guru mursyid beliau diantaranya adalah Sayyidina Syekh Mustafa Bakri, seorang wali agung dari Syria, keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dari pihak ayah, ya. Sedangkan dari pihak ibu, keturunan Sayyidina Husain Sibti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pangkat kewalian beliau adalah seorang pamungkas para wali, yakni Ghauz Zaman dan Wali Kutub Al-Akwan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para syadah yang dalam setiap periode 200 tahun sekali. Dan beliau adalah khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Azabiku semua, beliau banyak memiliki karomah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Bahkan sampai saat ini pun karomah itu terus ada. Karomah agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Beliau mendapat hak, ya, memberi syafaat 70.000 umat manusia masuk surga tanpa hisab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Asabiku semua, beliau dilahirkan di Madinah dari keluarga Quraisy pada tahun 1130 Hijriah atau 1718 Masehi. Kelahirannya ini pula bertepatan dengan wafatnya seorang waliullah yang lain, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, penyusun Ratib Al-Haddad. Syekh Samman tinggal di dalam rumah bersejarah milik Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sejak kecil, beliau telah memperlihatkan tanda-tanda keistimewaan dan keganjilan dibandingkan teman-temannya. Asabiku semua, beliau memiliki akhlak yang mulia, gemar beribadah, menyayangi fakir miskin, sangat menghormati dan berbuat baik kepada orang tuanya, menyukai orang alim dan soleh, ya, senantiasa menjauhi perbuatan tercela dan lain sebagainya. Usia 8 tahun, Syekh Muhammad Samman, ya, telah hafal kitab suci Al-Quran. Ya, sabiku semua, pendidikan awalnya didapat dari ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Karim. Ya. Menginjak remaja, beliau belajar berbagai bidang ilmu agama kepada ulama Madinah, itu seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, kemudian Syekh Sayyid Atiyatullah, kemudian Syekh Muhammad Tahir, dan lain-lain. Namun yang lebih mengesankan bagi beliau adalah
di bidang tauhid dan tasawuf. Di bidang ini beliau belajar dengan Syekh Mustafa bin Kamaluddin Al-Bakri, ya, mengambil dan mendapat ijazah thariqah khalwatiyah. Selain itu, beliau juga pernah belajar 4 thariqah lainnya, yakni Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sattariyah, dan Syaziliyah. Nah, Syekh Muhammad Samman mengkolaborasikan teknik-teknik zikir dan wirid berbagai thariqah tersebut, terutama khalwatiyah, serta dilengkapi dengan beberapa gubahan yang beliau susun sendiri, ya, sehingga dikenal dengan nama baru, yaitu Sammaniyah, yang zikirnya terkenal dengan nama Rotib Samman. Beliau tidak hanya menyebarkan metode zikirnya di Madinah, tapi juga sampai ke pelosok timur tengah, ya, seperti Yaman, Mesir, Sudan, ya, Ethiopia, kawasan Asia Tenggara, dan lain-lain. Ya, sabiku semua, dengan demikian, mengamalkan Rotib Samman sama halnya dengan mengamalkan 5 aliran thariqah, ya, dalam sekali waktu dan tempat, ya, dengan hanya seorang guru. Nah, sabiku semua, di Madinah itu, ya, beliau menjabat sebagai juru kunci makam baginda Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW. Beliau juga mengajar di madrasah Sanjariyah yang didatangi banyak murid dari negeri-negeri jauh, ya, di beberapa kota di Yaman dan Hijaz, ya, itu didirikan zawiyah atau pondok Sammaniyah. Sedang di Jeddah, zawiyah tersebut didirikan tahun 1777. 2 tahun setelah beliau wafat atas biaya Sultan Palembang yang bernama Sultan Muhammad Bahauddin, ya, dengan biaya sebesar 500 rial. Ya, oleh karena itu, zikir Sammaniyah ini menjadi amalan wirid, ya, di Kesultanan Palembang Darussalam. Sehingga Rotib Samman selain sebagai ibadah, ya, juga menjadi adat. Banyak pengikutnya di Palembang, ya, sampai sekarang. Ya, sahabatku semua yang dimuliakan Allah, murid-murid Syekh Muhammad Samman dan ulama-ulama lainnya itu menganggap beliau sebagai seorang waliullah yang memiliki karamah yang luar biasa. Ya, sahabatku semua, seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, masalah kekeramatan para wali adalah salah satu pokok pembicaraan orang-orang sufi. Ya, dan hal itu, ya, memang banyak terjadi, sehingga, ya, mengingkarinya adalah suatu kemunafikan. Ya. Nah, kumpulan keramat-keramat Syekh Muhammad Samman ini, ya, itu telah dihimpun oleh salah seorang muridnya, yaitu Syekh Siddiq bin Umar Khan, ya, dalam kitabnya Manaqib Al-Kubra. Asabiku semua, Syekh Muhammad Samman juga termasuk wali besar yang kelima dalam jajaran 4 wali besar sebelumnya, ya, yaitu yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian yang kedua Syekh Ahmad Badawi, kemudian yang ketiga Syekh Ahmad Ar-Rifai, kemudian yang keempat Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Ya. Nah, semasa hidup beliau, ya, beliau itu asabiku semua tidak hanya aktif dalam berdakwah, ya, ke berbagai daerah, tetapi ternyata juga menjadi seorang penulis yang produktif, asabiku semua. Ya, semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Kitab karangannya tersebut, yaitu antara lain ada kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah fi Kaifiyati Suluk At-Tariqat Al-Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada Unwan Al-Khalwah fi Shani Al-Khalwah. Kemudian ada lagi Ighasah Al-Lahfan. Ada lagi Kashful Asrar fima yata'allaku bihi ismi Al-Qahhar. Kemudian ada lagi Al-Futuhat Al-Ilahiyah fi At-Tawajuhat Ar-Ruhiyah lil Hadrati Al-Muhammadiyah. Kemudian ada lagi An-Nasiha Al-Alawiyah Lisadah Al-Ahdaliyah. Ya. Kemudian ada lagi Asrar Al-Ibadah. Kemudian Qasidah Al-Ainiyah. Kemudian Risalah As-Samman fi Az-Zikri wa Kaifiyati.
kemudian Rotib Saman, ya. Kemudian lagi ada Ahwal al-Muraqabah, ya. Ya, ada lagi An-Nafahah al-Qudsiyah. Ada lagi tuh Jaliyat al-Qurbi wa Manilat al-Arbi. Itu qasidah. Kemudian Manhaj al-Muhammadiyah. Itu solawat. Asabiku semua dimuliakan Allah, Syekh Muhammad Saman itu wafat di Madinah pada tanggal 2 Zulhijjah 1189 Hijriah. Itu bersamaan 23 Januari 1776 Masehi. Hari Rabu pagi dalam usia 57 tahun setelah jatuh sakit selama 17 hari. Ya, dimakamkan di Baqi, itu berdekatan dengan kuburan para istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, asabiku semua, murid-murid Syekh Muhammad Saman di negeri kita tercinta, di Nusantara, di Indonesia itu cukup banyak. Di antaranya ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya, atau kita kenal sebagai Datuk Kalampayan, ya, di Tanah Banjar, yaitu Kalimantan Selatan. Kemudian ada lagi Syekh Abdurrahman Misri, Syekh Abdul Wahab Bugis, lagi Syekh Muhammad Nafis Banjar, kemudian Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, ya. Kemudian Syekh Muhammad Muhyiddin Al-Palimbani dan Kemas Ahmad bin Abdullah, ya. Nah, sahabatku semua, sampai sekarang ya Rotib Saman itu masih sering dibaca oleh masyarakat. Ya. Pembacaan Rotib itu merupakan manifestasi rasa syukur dan ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat yang diberikan Syekh Saman Al-Madani di antara lain adalah yang pertama, berkata Imam Al-Qutub Al-Ghaus Az-Zaman Al-Wali Al-Qutub, ya, Al-Aqwan, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau itu pernah mengatakan, tidaklah aku diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi Al-Wali Al-Qutub Al-Ghaus dan Qutbul Aqwan, itu melainkan aku selalu rutin membaca doa, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut setelah selesai sholat subuh. Ya, sebelum berkata-kata urusan dunia, dan dia istiqomah membacanya, maka ia menempati martabat fadilah kutub. Nah, ashabiku semua dimuliakan Allah, maksud beliau memberikan amalan ini ialah agar kita selalu bersatu sesama umat Islam dan sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Janganlah ada iri, dengki dan buruk sangka, ya, terhadap sesama, ya, sekalipun seseorang itu kelihatannya hina. Ya. Jadi membaca doa ini setelah sholat subuh dengan niatan, ya, mudah-mudahan semua umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diampuni Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Ya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengamalkannya, dan dengan harapan semoga hati kita dibersihkan, ya, dari segala penyakit hati, ya, seperti riya, ujub, takabur, sombong, iri dengki, hasud, berprasangka buruk, dan sifat-sifat buruk lainnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, barang siapa mengambil thariqah kepadaku dan mengamalkannya, niscaya pasti ia akan mendapatkan rasa majzub di dalam dunia. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya yang basyariyah, diganti dengan akal yang bersifat rabbaniyah, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat, ya, dan af'al, ya, diganti dengan rasa adam mahdhah, ya, adam semata, yakni tiada punya wujud, sifat dan af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang punya wujud hakiki, ya, minimal di saat sakaratul maut. Tuh. Kemudian yang ketiga, perkataan aku ini seperti perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Barang siapa yang menyerukan aku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya,
Di ketika mendapat kesusahan, niscaya aku akan datang menolongnya. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Sabi semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada amalan yang diajarkan juga itu thariqah samaniyah, dan juga itu sudah diijazahi oleh Aba Guru Sekumpul secara secara umum, ya. Mungkin kita juga sudah sama-sama tahu, yaitu setelah selesai sholat subuh atau setelah selesai sholat asar, ya itu kita diperintahkan untuk berzikir, ya, la ilaha illallah, itu sebanyak 166 kali, ya. Kemudian Allah, Allah, Allah itu 66 kali. Kemudian hu, ya, itu sebanyak 77 kali. Nah, sahabat semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itulah sedikit dari manakib, ya, yaitu sesaman, ya, bagi orang Banjar, ya, Kalimantan Selatan, ya sudah kenal lah sama beliau, ya. Nah, bagi yang belum kenal, ya alhamdulillah, ya kalian mendapat referensi baru, mengenali ulama, dan juga bisa menambah kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Dan sahabat semua yang dimuliakan Allah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.